Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Paganini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan dan juga belajar dari seorang tokoh bernama Paganini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, bacaan kita dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang bunyinya seperti demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak-Ibu sekalian, Paganini adalah seorang komponis, pemain viola, dan juga pemain gitar dari Italia. Ia adalah seorang yang punya kemampuan yang luar biasa pada alat musik biola. Paganini disebut maestro biola yang paling terkenal dan disebut-sebut sebagai salah satu pemain biola terhebat yang pernah hidup dengan intonasi musik yang sempurna dan teknik bermain yang tiada duanya. Pada suatu hari, Paganini sedang berjalan-jalan di sebuah jembatan salah satu kota di Eropa. Di sana Paganini melihat seorang pengemis buta sedang mencari nafkah dengan memainkan biolanya yang sudah usang. Di depan pengemis buta itu terletak kaleng kosong yang diharapkan orang-orang yang berlalu lalang dapat memberikan sedekahnya setelah melihat permainan biolanya itu. Tapi kelihatannya tidak terlalu banyak orang yang berlalu lalang memberikan sedikit uang untuk pengemis buta itu. Melihat hal ini, Paganini mendekati pengemis buta itu dan meminta pengemis buta itu untuk meminjamkan biolanya. Tapi pengemis buta itu menolak untuk meminjamkan biolanya kepada Paganini dan berkata, "Tidak, ini adalah hartaku yang paling mahal, yang paling berharga." Bapak-Ibu sekalian, Paganini tidak menyerah dan terus membujuk pengemis buta itu agar mau meminjamkan biolanya itu hanya untuk sebuah lagu. Ternyata bujukan Paganini ini membuat pengemis buta itu punya kepercayaan untuk meminjamkan biolanya kepada Paganini. Bapak-Ibu sekalian, kemudian Paganini mengambil biola itu dan mulai memainkan sebuah lagu dengan begitu merdu. Suara biola yang dihasilkan oleh permainan Paganini begitu luar biasa. Ini membuat banyak orang berhenti dari jalannya untuk mendengarkan permainan biola Paganini yang sangat luar biasa itu. Bapak-Ibu sekalian, suara biola dan lagu yang indah dari Paganini membuat orang-orang terdiam mendengarkannya dengan serius. Kaleng yang tadinya kosong kini menjadi penuh dengan uang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di akhir permainan biola dari Paganini, pengemis buta itu bertanya, "Siapakah Anda, Tuan?" Paganini tersenyum dan dengan pelan menyebutkan namanya, Paganini. Bapak-Ibu sekalian, Paganini memberikan banyak berkat kepada pengemis buta itu yang telah memberikan biolanya yang adalah harta kesayangannya untuk dipergunakan oleh sang maestro biola Paganini. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah pelajaran dari kisah Paganini ini, yaitu ketika pengemis itu bersedia menyerahkan biolanya, maka Paganini memberikan berkatnya. Bapak-Ibu sekalian, demikian juga dengan kita ketika kita bersedia menyerahkan diri
harta, waktu, dan tenaga kita kepada Sang Maestro kita, yaitu Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan bahkan bukan hanya diri, harta, waktu, dan tenaga saja yang kita serahkan kepada Tuhan Yesus, tapi juga segala kekhawatiran atau pergumulan hidup kita. Serahkan semuanya dengan seluruh penyerahan kita. Dan jangan pernah ragu sedikit pun kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah pemelihara hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesus adalah pemelihara hidup kita, apalagi yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Tentunya tidak ada. Selamat berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.